Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Kak Akbar. Kali ini kita mau belajar mengenai cerpen. Tapi sebelumnya kayaknya udah lama banget ya kita nggak ketemu nih. Apa kabar nih adik-adik nih? Khususnya adik-adik kelas 5, mungkin udah jarang lihat kakak. Sekarang kakak mau ngasih pembelajaran tapi nggak langsung tatap muka. Kalian lihat dari video. Oke, langsung masuk ke materi. Kali ini kita mau belajar mengenai cerpen. Apa sih cerpen? Mungkin adik-adik sekalian ada yang tahu nggak sih cerpen itu apa? Coba kalau kamu dengar. Kalian jawab dari jauh sana ya. Ayo. Ya, benar. Benar. Mungkin sebagian adik-adik tuh sebenarnya tahu, tapi nggak tahu definisinya itu apa. Oke, cerpen. Cerpen itu adalah suatu karya sastra di mana isinya lebih dikit daripada novel. Nah, jadi cerpen ini biasanya menceritakan mengenai manusia dan seluk-beluknya. Seluk-beluknya itu maksudnya mengenai konfliknya, ceritanya, dan lain-lain. Jadi itu ya definisi dari cerpen. Jadi adik-adik udah harus tahu. Oke, kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Tadi udah kakak sebutkan. Kalau cerpen itu jalan ceritanya atau ceritanya itu lebih pendek daripada novel. Kalau novel kan bisa satu buku full. Yang satu buku full, satu halamannya bisa sampai 30 halaman, 20 halaman. Tapi cerita pendek ini biasanya hanya satu lembar kertas ataupun 2 lembar kertas. Oke, yang kedua, cerpen itu berisi 10.000 kata. 10.000 kata itu maksimal ya. Jadi cerita pendek ini biasanya hanya 10.000 kata, lebih kurangnya 10.000 kata. Oke, yang ketiga ada menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi, cerpen itu biasanya menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari. Misalkan pengarang tersebut, menceritakan mengenai kehidupannya yang ditulis semenarik mungkin yang dijadikan cerpen. Itu bisa masuk ke dalam cerpen. Ataupun mungkin adik-adik ketika baru masuk disuruh sama gurunya untuk menceritakan pengalaman liburan. Nah, itu salah satu bentuk dari cerpen. Yang terakhir, memiliki alur cerita tunggal. Jadi, alur cerita tunggal itu maksudnya adalah menceritakan hanya satu permasalahan atau hanya satu alur. Jadi, misalkan alur maju ataupun alur ke belakang. Kalau alur maju itu misalkan kayak adik-adik menceritakan mengenai tadi, liburan sekolah. Kalau liburan sekolah berarti kan adik-adik dari perjalanan hingga pulang. Nah, itu namanya alur tunggal. Jadi, alurnya maju ke depan. Kita masuk ke unsur intrinsik dari cerpen. Yang pertama ada tema. Tahu dong tema itu apa? Jadi tema itu yang mencangkup semua ceritanya. Misalkan adik-adik tadi perjalanan wisata keluar kota karena lagi liburan. Nah, itu temanya adalah liburan. Gitu ya. Yang kedua ada alur. Nah, tadi kakak udah jelaskan sedikit. Jadi alur itu adalah cerita tingkatnya adalah cerita adik-adik dari awal hingga akhir. Itu alur. Yang ketiga ada latar. Nah, misalkan adik-adik, kalau latar itu dibagi menjadi 3, latar waktu, tempat, dan suasana. Kalau adik-adik tadi liburan sekolah, latarnya misalkan di puncak, itu latar tempat. Latar waktunya misalkan dari pagi, terus ada malam, dan ada siang. Nah, itu latar waktu. Yang terakhir misalkan latar suasana, adik-adik ketika liburan merasa senang. Nah, itu termasuk dalam latar suasana. Yang selanjutnya ada tokoh. Nah, di dalam cerpen itu ada tokoh. Misalkan adik-adik ketika menulis pengalaman bertamasya atau liburan, itu tokohnya misalkan kamu sendiri, ataupun ada adik kamu, ada orang tua, dan lain-lain. Itu termasuk dalam tokoh. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandangnya ini maksudnya adalah cara pengarang untuk menceritakan cerita tersebut. Misalkan adik-adik menceritakan mengenai tamasya liburan keluar kota. Nah, sudut pandang orang pertamanya kamu sendiri. Jadi kamu menceritakan mengenai diri kamu ketika liburan. Misalkan liburannya sangat menyenangkan, liburannya berkesan. Nah, itu sudut pandang dari kamu. Yang terakhir ada amanat. Nah, dari cerpen ini selain hanya menceritakan ketenangan dan lain-lain, tetapi di dalam beberapa cerpen ada terselubung yaitu amanat, di mana dalam cerita tersebut ada pesan moral yang ingin disampaikan. Misalkan ada orang yang menceritakan mengenai kisah hidupnya agar menjadi sukses. Nah, pesannya dia menyelipkan pesan untuk
untuk orang yang membaca agar dia bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Itu masuk dalam amanat. Lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ada abstrak atau opsional. Maksudnya adalah jadi pengarang dapat menceritakan apapun, bukan maksudnya tidak terpaku oleh suatu hal. Misalkan adik tadi menceritakan mengenai liburan sekolah, jadi kamu bisa bebas menceritakan apapun. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini maksudnya latar, waktu, dan lain-lain ya. Misalkan tadi ada waktu, ada suasana, dan ada tempatnya di mana-mana aja, itu tercantum jelas di dalam cerpen. Ada komplikasi. Nah, komplikasi ini maksudnya adalah hubungan dari konflik-konflik atau hubungan dari cerita-cerita. Misalkan dari tadi, kakak ambil contoh dari pengalaman adik-adik liburan. Misalkan dari awal pembagian rapot, terus masuk ke masa liburannya, terus masuk lagi ketika liburannya itu ngapain aja, terus perjalanan pulang. Nah, itu termasuk dalam komplikasi di mana satu cerita digabung menjadi satu. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini maksudnya adalah penyelesaian. Misalkan tadi kakak ambil contoh lagi perjalanan adik-adik liburan. Penyelesaiannya atau evaluasinya berarti ketika adik pulang, adik menjelaskan bahwa merasa senang, merasa bahagia ketika liburan sekolah tersebut. Yang terakhir ada amanat. Nah, tadi sama kayak intrinsiknya, di dalam cerpen itu adik-adik dapat menyampaikan pesan yang ingin adik sampaikan, apapun itu juga. Jadi misalkan kayak tadi, kalau liburan itu misalkan amanatnya itu atau pesan yang ingin adik-adik sampaikan, saya liburan tapi saya harus giat belajar, misalkan kayak gitu. Jadi liburan ada hadiahnya, itu liburan, adik-adik mendapatkan liburan karena adik-adik dapat prestasi. Nah, itu amanatnya bisa disampaikan ketika adik-adik menulis cerita liburan. Sebenarnya banyak amanat yang bisa disampaikan dalam cerita, tergantung dari pengarang ataupun penulis yang ingin mengungkapkan amanat yang ingin disampaikan. Mungkin sekian penjelasan dari kakak. Kakak harap kalian bisa mengerti. Kalaupun nggak mengerti, nanti kakak kasih file yang berisi materi ini. Dan kalaupun nggak ngerti lagi, kamu bisa tanyakan langsung ke kakak. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.